Oke, dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Mumpung mereka ada, nanti tanggal 2 mereka tidak ada bersama dengan kita. Silakan Bapak Ibu. Saya tanya, Suster, kalau nggak ada yang bertanya. Saya yang tanya kepada Bapak Ibu. Boleh? Boleh toh ya. Nah, saya bertanya. Kan diskusi. Ya. Bapak Ibu, Suster, apakah kita kan sudah diskusi 40 hari tadi ya, merumuskan nilai-nilai dan macam-macam yang sudah kita bahas ini. Itu kan akan dilaksanakan ya Bapak Ibu, akan diterapkan, akan diimplementasikan. Ada beberapa kemungkinan. Betul, Bunda. Nilai-nilai yang Bapak Ibu rumuskan tadi, ada kemungkinan beberapa atau mungkin sebagian besar, ada yang sudah dihidupi menjadi budaya sekolah. Kemungkinan. Tetapi ada kemungkinan nilai-nilai tadi ada yang belum menjadi budaya sekolah. Saya tidak ingin nilai-nilai tadi dihayati umum-umum saja. Kalau ditanya, di mana itu nilai dihayati? Di mana yo? Di mana-mana ada, Buder. Ayo yo. Nah, pertanyaan saya, dalam peristiwa apa? Dalam kegiatan apa? Dalam kasus apa? Nilai-nilai tadi ingin Bapak Ibu tanamkan. Silakan ambil satu contoh nilai dan katakan nilai ini akan kami terapkan dalam kegiatan dalam ini. Silakan salah satu menjawab. Karena Bapak Ibu tak suruh tanya, nggak ada yang bertanya kok, saya yang bertanya. Mari Bapak Ibu silakan. Saya nggak ingin. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik saja, Buder. Baiknya di mana? Kepalanya kah? Kakinya kah? Jelas ya pertanyaan saya? Ya. Ambil salah satu nilai atau indikator, dan di mana indikator atau nilai itu Bapak Ibu ingin tonjolkan, ini terapkan dalam peristiwa kejadian apa? Terus caranya bagaimana? Bapak Ibu kan sering tanya prakteknya piye der, gitu. Tak tanya saya. Ayo prakteknya piye? Ayo. Pak Suroto itu der. Iya. Terima kasih Der. Suster, Bapak Ibu. Sedikit saja pengalaman kami mengambil nilai kasih menjadi nilai inti kita. Satu contoh di dalam kegiatan itu pasti budaya-budaya doa pagi, kemudian baik awal maupun pulang sekolah jam 12 Angelus itu sudah menjadi kebiasaan dan urutan pembelajaran sehari proses kami. Itu satu contoh nilai kasih yang kami terapkan untuk salah satu contoh yang ada di sekolah kami. Itu satu saja, misalkan saja seperti itu. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa nanti dulu Pak. Jangan banyak-banyak dulu Pak. Satu-satu Pak. Jangan banyak-banyak dulu ya. Satu-satu dulu. Kasih. Kasih ya. Pak Roto ingin menanamkan kasih. Nah, kasih itu kan sebuah nilai Pak. Ya. Nah, cara berpikir kita, kasih itu nilai. Idealisme yang harus kita capai, dan sampai kita mati pun ya namanya kesempurnaan kasih kan sulit ya. Itulah sebuah nilai. Itu indikasinya seperti itu. Sulit dicapai tapi harus dikejar. Sulit dicapai kok disuruh ngejar, ya toh? Tapi itulah kehidupan yang harus kita bangun, kasih. Nah, dari sebuah kasih itu perilaku yang harus dilakukan bentuknya apa? Tadi Pak Roto berarti perilakunya adalah berdoa setiap pagi. Setiap Angelus seperti itu. Itu menurut
Pak Roto kira-kira tepat atau tidak? Kasih diwujudkan dengan keutamaan lelaku orang Jawa, lelaku apa lelakon ya? Lelaku, nah itu. Dengan perilaku berdoa. Saya tambahkan, Der. Jangan ditambahkan dulu, jangan ditambahkan dulu. Nilai kasih saya itu nilai inti. Di situ nanti akan turun nilai keutamaan bersyukur. Nah, iya, salah satu iya. bersyukur Nanti dulu, itu Pak. tadi Nanti dulu, berdoa Pak. tadi. Nanti dulu, Pak. Terima kasih, Der. Ya. Nanti dulu. Saya hanya mau menjawab yang Pak Roto sampaikan tadi. Dari kasih diwujudkan dengan cara berdoa. Karena tadi diskusi ya, biar nanti kita logika alur berpikir kita tajam. Dari kasih, keutamaan lelaku yang diusahakan. Nah, tadi berdoa. Lalu Pak Roto tadi menyebutkan apa tadi keutamaannya? Nilai keutamaan bersyukur, Der. Oh, bersyukur. Dari kasih muncul keutamaan bersyukur. Kegiatannya berdoa. Oke. Kasih, bersyukur, lalu berdoa. Ya. Oke. Nah, monggo, ini kira-kira sudah istilahnya satu alur temetes ini air tuh nitisnya tuh sudah pas tuh belum? Dari itu pilihannya. Ya mohon masukannya. Kami mencoba alurnya urutannya dari yang paling besar tadi. Itu asli tadi adalah diambil dari semangat yayasan kami mengawali dari situ ya, Saudara ya. Kemudian betul. Kami mengambil nilai kasih, kemudian kami salah satu saja ambil bersyukur. Di situ bersyukur ada beberapa indikator kegiatan. Anak-anak harus berdoa, Bapak Ibu harus berdoa dari pagi, siang sampai selesai, dan juga termasuk aktivitas-aktivitas bersyukur yang lain mungkin bisa kami munculkan. Salah satunya yang lain mungkin kegiatan kami. Bagaimana saat ini di masa pandemi seperti ini banyak orang-orang yang susah. Nah, bagaimana mensyukuri kita sampai saat ini juga masih diberikan kesehatan. Jangan hanya berpikir wah susah sembarang kangelan dan sebagainya. Kalau kita tidak punya nilai lanjutan dari bersyukur dengan action, mari kita masih bisa diberi kesempatan untuk Tuhan berikan kita minimal sehat. Ya, ya. Misalkan saja seperti itu. Oke, ya. Ada yang punya pendapat lain? Bagaimana kasih diturunkan menjadi sampai ke praksisnya? Windri atau Pak, biar kami kuatkan dulu sudah satu contoh itu supaya benar dan mantap untuk satu kasus di SMP Yohanes, sudah. Ya. Monggo ya, rekan. Halo, mic-nya. Baik, terima kasih Buder, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Untuk nilai kasih, kami mengambil nilai keutamaan ada dua. Yang pertama bersyukur dan berbudi luhur. Untuk bersyukur, salah satu kompetensi dasar yang kami ambil dari aspek keterampilan dan perilaku itu membuat doa, berterima kasih, mengucap syukur dalam segala hal. Itu tadi. Tetapi ada juga, kalau ini menjawab dari pertanyaan Buder yang pertama tadi, berkaitan dengan nilai kasih, dengan keutamaan berbudi luhur. Yang pertama adalah kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman itu mengenai memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berarti kami mengajarkan bertoleransi dan mematuhi peraturan sekolah. Bersikap sopan, santun, senyum, sapa, dan salam. Saya rasa ini cukup real dan bisa dilaksanakan di sekolah, Buder. Ya. Mau berbagi, hormat terhadap orang tua orang yang lebih tua. Itu nilai-nilai yang sampai saat ini kami ambil dari nilai keutamaan kasih. Begitu, Buder. Mungkin ada masukan dari Buder. Oke. Nah, sekarang saya ngambil salah satu contoh sopan santun. Ya. Nah, sopan santun kan, pertanyaan saya, sopan santun itu akan kita wujudkan, akan kita latihkan secara konkret dalam peristiwa seperti apa?
Oh, baik. Terima kasih, Bu Der. Untuk penerapan pembiasaan nilai sopan santun sendiri, itu berarti terintegrasi untuk seluruh perilaku siswa, mulai dari sampai ke sekolah, sampai kegiatan pembelajaran, nanti berakhir, dan itu juga kami terapkan atau kami imbaskan juga ketika mereka berada di masyarakat. Jadi, bagaimana setiap guru itu memahami benar bahwa nilai sopan santun itu harus diterapkan pada anak. Misalkan dari awal menyapa dengan orang yang lebih tua itu dengan baik dan benar, itu menjadi kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari, Bu Der. Salah satunya seperti itu, Bu Der. Baik. Nah, saya akan menjawab dari Bu Indri ya. Nah, Bu Indri terkait bagaimana anak harus menyapa orang tua dengan sopan. Bagaimana, soal bagaimana itu kan harus ada konsep yang sama, Bu. Cara menanamkan sebuah nilai. Konsep yang sama itu yang hidup di benak Bapak Ibu guru. Jangan sampai Bapak Ibu guru terhadap suatu nilai, itu konsepnya tidak sama. Peristiwa yang akan dipakai sebagai sarana melatih anak sopan itu tidak jelas juga. Nah, ini kami nggak ingin. Nah, karena kita itu ingin menanamkan sebuah nilai, membuat kebiasaan baru, atau memperbaiki keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, atau mempertahankan yang baik tetap baik. Nah, gitu. Intinya begitu ya. Nah, sekarang saya beri contoh. Sekarang saya beri contoh bagaimana kita menanamkan sebuah nilai untuk menjadi pembiasaan, peristiwanya jelas, waktunya jelas, dan perilaku yang harus dilakukan masing-masing pihak jelas. Gitu ya. Nah, ini tak kasih contoh. Nanti Bapak Ibu punya PR banyak sekali yang harus dilakukan. Sebentar, saya tak buka file saya dulu. Bentar. Sudah kelihatan kah? Sudah, benar, sudah. Oke, nah ini adalah yang saya maksud membuat prosedur sistem mutu. Artinya prosedur yang harus kita taati bagaimana pendidikan sopan santun itu kita ajarkan pada anak-anak. Yang sopan santun saya tulis merah karena bisa diganti yang lain-lain. Pendidikan sopan santun, pendidikan solidaritas, pendidikan apa, nilai yang lain, kebinekaan, toleransi, apalagi, pendidikan rasa syukur, pendidikan solidaritas, dan lain-lain, silakan diganti. Nah, ini hanya kerangka saja yang harus dibuat. SMP-nya silakan ditulis, logonya ditulis. Ini nomornya nomor 1 saja, ini terserah nih ya, ini hanya enggak pendokumentasian saja. Lalu kesepakatan perilaku yang harus dilakukan, itu kapan dibuat? Ya, tanggal sekian. Kalau nanti tahun kedua perlu direvisi ya, revisi ke 1 tanggal berapa, gitu. Ini fleksibel. Nah, sekarang prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun. Nah, ini Bapak Ibu kan punya banyak nilai kok tadi. Nah, nilai-nilai tadi kan jelas. Dari semua sekolah tadi banyak nilai. Nilai itu kapan akan ditanamkan? Atau keutamaan itu kapan akan ditanamkan? Nah, tujuan prosedur ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku sopan santun. Coba, tingkah laku sopan santun di sekolah, dan menetapkan tanggung jawab masing-masing pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Ingat, tadi 4 model pendidikan berbasis karakter. Ingat toh, bahwa semua pendidik ikut terlibat. Pilihan nomor 2.
Karena kita akan membangun budaya. Nah, ini yang harus diatur. Menetapkan tanggung jawab masing-masing pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Ruang lingkupnya. Prosedur ini berlaku mulai siswa memasuki gerbang sekolah sampai kegiatan sekolah selesai dan dimanapun pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa berjumpa. Ternyata sopan santun ini dalam prosedur sisi mutu ini kita sepakati, kita tanamkan begitu anak masuk pintu gerbang. Dan dimanapun pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa berjumpa, entah saat sekolah atau tidak sekolah, di mal, di mana. Itu ada etika yang harus disepakati oleh Bapak Ibu guru dan anak. Kira-kira begitu. Tujuan dan ruang lingkup silakan Bapak Ibu sepakati. Ini harus keputusan bersama sekolah dan harus dibuat bersama Bapak Ibu. Tidak boleh hanya dibuat oleh kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum. Untuk perumus, tim perumus boleh, tetapi harus diflorkan dan disetujui bersama. Definisi, apa itu sopan santun? Contohnya, sopan santun adalah perilaku terpuji yang membangkitkan rasa bahagia pada diri orang lain yang dihadapi. Terpuji loh ya, dan membangkitkan rasa bahagia. Ini pengertian sopan santun. Cari sendiri, ini hanya contoh saja. Nanti kalau toleransi adalah, apa itu toleransi? Mau lebih kepada suku bangsanya, dalam hal itu, lebih kepada kaya miskin, lebih toleran, supaya jenjang sosialnya tidak menjadi persoalan, atau toleransi keyakinan beragama, kan macam-macam toleransi. Nah, di sekolah Bapak Ibu, terkait toleransi itu yang menjadi persoalan, atau yang ingin diperkuat, itu apa? Ini harus dirumuskan di situ. Ya. Nah, rincian prosedur. Nah, ini perilaku guru juga jelas. Saat anak masuk gerbang sekolah, kan jelas, dimulai dari sini. Berlaku mulai siswa memasuki gerbang sekolah. Berarti prosedurnya berawal dari saat anak masuk gerbang sekolah. Pendidik apa? Pendidik, tenaga kependidikan. Berarti di gerbang sekolah, tiap pagi, tiap anak ada kegiatan di sekolah, ada yang menyambut anak, ada yang piket, taruhlah begitu. Pendidik, tenaga kependidikan menyambut kedatangan siswa di kompleks sekolah dalam keadaan sudah berpakaian rapi dan menyampaikan salam selamat pagi kepada anak. Ini soal perilaku guru di depan gerbang sekolah, silakan dirumuskan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan yang ingin dibangun di Bapak Ibu. Yang kedua, mengontrol cara berpakaian dan penampilan diri siswa. Ini kan penanam sopan santun dalam hal berpakaian. Bisa rambut, bisa pakaian, bisa sepatu, nah itu silakan. Cara berpakaian macam-macam. Penampilan diri juga boleh. Dikontrol. 4.3. Jika menemukan siswa berpakaian belum atau tidak rapi, siswa yang bersangkutan diminta merapikan dan berpakaian atau berpenampilan, cara berpakaian atau penampilan. Pendidik menunggui. Ini kan prosedurnya yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat oleh seorang guru ketika menjumpai anak di pintu gerbang, ketika harus kontrol cara berpakaian dan penampilan siswa agar sopan, dan bagaimana ketika menemukan anak tidak berpakaian. Apa yang harus dilakukan guru? Inilah yang harus kita atur, agar sopan santun tadi jelas ukuran perilakunya, baik guru maupun anak-anak. Siswa, ini gurunya. Guru bersikap demikian. Siswa menjawab selamat pagi atas salam dari pendidik, tenaga kependidikan dengan sikap yang santun dan hormat. Ini harus diberitahu anak-anak.
Anak-anak kalau ditanya Bapak Ibu guru, menjawab sapaan Bapak Ibu guru, harus dijawab dengan sikap yang santun dan hormat. Itu secara pengetahuan harus diberitahu dulu, lalu dipraktekkan. Catatan, jika pendidik menemukan siswa kurang sopan dalam menjawab sapaan pendidik, maka pendidik mengingatkan dan mengajari cara menyapa yang baik dan sopan. Nah, inilah tanggung jawab guru, letak tanggung jawab guru dalam melakukan pendidikan sopan santun. Kalau melihat anak tidak berpenampilan, tidak berperilaku sopan, harus mengajari, mengingatkan ini. Ini standar perilaku guru. Kalau guru SMP Yohanes atau SMP yang lain punya misi menanamkan sopan santun, tapi melihat tidak kompak mengingatkan, sementara guru itu melihat, ya berarti prosedur kita belum dipahami dengan baik, kesepakatan kita belum dijalankan dengan baik. Nah, ini untuk mengatur, untuk menciptakan budaya mutu yang baru. Itu. Lalu, saat istirahat, ini kan saat di gerbang sekolah. Nah, pada saat istirahat, sopan santun gimana? Nah, ini istirahat. Pendidik, tenaga kependidikan, mengontrol dan memastikan pada waktu istirahat anak berperilaku sopan. Berarti ada guru yang keliling. Saat anak istirahat, saat jajan di kantin, saat bermain di istirahat itu, ada guru yang keliling-keliling. Jika pendidik menjumpai anak yang berperilaku kurang sopan atau etis pada waktu istirahat, maka pendidik memberi pengarahan kepada siswa yang bersangkutan. Ini kan perilaku yang harus dilakukan. Jangan diam saja. Ini sudah kesepakatan. Nah, ini harus dibahas. Siswa berperilaku sopan etis selama istirahat. Siswa berpakaian rapi selama istirahat sekolah. Itu contoh saja tanggung jawab siswa pada waktu istirahat. Saat berjumpa, tadi kan di atas saat berjumpa juga ada. Pendidik, tenaga kependidikan, siswa berusaha saling mendahului untuk menyapa kalau ketemu. Tidak harus menunggu siswa yang menyapa lebih dulu. Karena kan kita akan mengajarkan sopan santun. Bapak Ibu guru kalau ketemu anak, selamat pagi Dek, selamat pagi. Nak, selamat siang. Apa kabar? Nah, keramah tamahan. Seperti surat Rasul Paulus itu, hendaklah engkau saling mendahului dalam bertegur sapa. Pendidik, tenaga kependidikan berusaha mendahului menyapa tamu. Contoh yang lain. Oh, berarti kalau ada tamu, ada orang asing, harus kita sapa terlebih dahulu. Ya, ini sopan santun, budaya sopan santun yang akan dibangun di sekolah. Cara berpakaian. Bagaimana sopan santun akan ditegakkan dalam peristiwa cara berpakaian. Pendamping, selama di sekolah dan di luar sekolah wajib berpakaian rapi dan sopan. Ini contoh ya, Bapak Ibu bisa. Kalau sepakat ya silakan. Wah, aku kapan pakai pakaian santai? Bisa juga jadi persoalan. Tapi kalau ini sepakat, guru SMP Yohanes, guru SMP Maria Goretti dan seterusnya sepakat dimanapun kita berada, di sekolah, di luar sekolah, berpakaian rapi dan sopan. Wajib mengingatkan anak yang berpakaian tidak atau kurang rapi dan sopan. Anak selama di sekolah dan kegiatan di luar sekolah wajib berpakaian rapi dan sopan, dan seterusnya. Sopan santun diterapkan pada saat anak dan kita bertutur kata. Pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa wajib bertutur kata yang sopan, dilarang mengeluarkan kata-kata kasar, misalnya anjing, monyet, dan lain-lain, termasuk menggunakan bahasa kasar yang tidak dimengerti lawan bicara di luar konteks bergurau. Ini sopan santun diterapkan pada saat bertutur kata, bisa dirinci dan seterusnya. Nah, yang lain-lain ini tadi harus disepakati. Ini contohnya Medan. Oh, ditetapkan di Medan pada tanggal hari berapa.
kepala sekolah, tanda tangan namanya. Waka kesiswaan. Mengapa kok waka kesiswaan? Karena berkaitan dengan perilaku siswa. Tanda tangan, nama terang. Wakil guru, salah satu. Tanda tangan, nama. Kalau nanti urusannya dengan kurikulum, misalnya prosedur, sistem mutu, pengumpulan, administrasi guru. Diatur. Prosedur, sistem mutu, pengumpulan, nilai. Nah, ini macam-macam. Nah, maka saya harap kalau kita mau menanamkan sebuah nilai yang baru, buatlah cara seperti ini. Itu biasanya lebih efektif dibahas bersama perilaku-perilaku para pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin memperbaiki keadaan tata kelola sekolah kita, yang Bapak Ibu temukan, suster temukan, dirasa kurang baik, buatlah prosedur seperti ini. Karena seperti cerita gajah tadi, untuk memperbaiki, membuat perilaku baru, itu butuh bantuan, butuh instrumen. Nah, buatlah seperti ini. Ini contohnya. Nanti akan ada puluhan prosedur sistem mutu peminjaman buku perpustakaan, prosedur sistem mutu izin terencana, prosedur sistem mutu izin tidak terencana, prosedur sistem mutu pemberian tugas ketika guru izin, semacam-macam. Prosedur sistem mutu pemilihan pengurus OSIS. Nah, contohnya seperti itu. Buatlah seperti ini untuk hal-hal yang baru. Begitu tambahan saya. Ini membutuhkan workshop tema tersendiri untuk membuat seperti itu. Tapi itu saya berikan contoh bagaimana kita menanamkan sebuah nilai atau membangun kebiasaan baru yang akan kita bangun. Supaya kita tidak jatuh kepada umum-umum saja. Yo, anak-anak harus sopan. Ya, sopannya di mana? Dalam peristiwa apa? Dengan cara bagaimana? Begitu, Suster Ferdi. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Darwarto. Saya melihat Pak Suroto senyum-senyum. Nggak dengar suaranya, Suster. Maaf. Ada yang mengambil alih suara saya, Mas. Terima kasih, Bu Darwarto. Tadi tidak terpikir oleh kami teman-teman untuk bertanya sampai ke sana, mungkin karena masih fokus pada sistematika penulisan kurikulumnya, dan sekarang Bu Darwarto sudah mendahului untuk memberikan penjelasan, dan ini mendorong kami untuk mengetahui bahwa harus sampai ke sini rupanya, seperti itu ya. Pak Suroto, bagaimana tanggapannya? Saya lihat senyum-senyum, sepertinya memberi pesan tertentu untuk kita. Masih mute itu, Pak. Masih mute, Pak. Karena tambah berkas tugas ya dijawab dengan senyum dulu, karena bagian sukacitanya begitu, Suster. Itu dengan rekan-rekan kami di kelas ini. Nantinya memang harus sampai ke sana, Suster. Kita yang melaksanakan seperti itu, sehingga nanti lampiran kurikulum itu menjadi semakin tambah tebal begitu. Untuk Pak, ini langsung saya jawab ya, supaya ini nanti, karena tadi Bu Darwarto sudah menginformasikan untuk ini ada pelatihannya selanjutnya untuk dokumentasi kurikulum, belum sampai ke sana, Pak. Belum sampai ke sana, dan kita perlu nanti untuk tahun depan atau bagaimana, karena membuat standar mutu ya yang ada di 15 anggota konsorsium. Bagaimana kita project based living itu salah satunya membuat standar mutu, bagaimana mutunya bukan mutu kognitif saja, tetapi mutu perilaku yang diinternalisasi. Mungkin situasi dan kondisi itu menuntut ada afeksi yang lebih, yang lain, yang kadang bisa di luar prosedur gitu. Kalau misalnya saya sakit gigi dan tidak bisa menjawab guru ketika ditanya selamat pagi ya, enggak kan? Pasti ada situasi dan kondisi untuk
kita mau semakin memahami peserta didik kita untuk project based living, bagaimana membangun budaya sekolah. Ya, pendekatannya sikap. Nanti seperti apa? Pendekatan sikap ini masih kita gagas untuk tahun depan. Project based living, project based teaching, project based learning yang standarnya sikap, supaya tayang saat ini kita garap tentang ing ngarso sung tulodo dengan struktur keteladanan. Bagaimana dari nilai-nilai ini awalnya nanti saat IHT disosialisasikan. Ya, ada senjata, Bapak Ibu semua mempunyai senjata untuk saat IHT mensosialisasikan nilai-nilai ini. Pasti di sana ada proses adaptasi yang di dalamnya ada, maaf ya kalau nanti bilang ada penolakan-penolakan, mungkin ada krisis, mungkin ya, ada krisis, ada penolakan-penolakan, sampai nanti ada konsensus bersama, ya ini nilai kami, ini nilai kita, ini nilai komunitas kelompok sebagai budaya sekolah dan dengan keutamaan-keutamaan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ini kan kita membangun rancang bangun kognitif, lalu afektif dan psikomotorik menjadi satu. Dalam aplikasinya pasti ada standar-standar tertentu ya. Salah satunya standar prosedural tadi, tapi ada standar kondisional atau metakondisi nanti yang di dalamnya memuat motivasi. Tahun depan ing madya mangun karso kita tunggu bersama-sama. Sampai kalau Tuturi Handayani ini kan sudah menjadi slogan umum dari Jujo Mak Jujo Mbak Bayi kita jadi guru yo, Tuturi Handayani, tetapi holistik, pendidikan holistik ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso, nanti akhirnya juga kita sampai pada Tuturi Handayani yang menjadi payung Kemendikbudristek kita. Wah, itu kejutan kita tahun depan, nggih. Sabar Pak Bu, nggih bener Warto, sabar. Tim POP sudah mulai menggagas dan menyiapkan ini untuk rencana tindak lanjut. Kita bersama setelah menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Mangkatan, matur sembah nuwun. Matur nuwun, Mas. Mau liate gudang, Saudara. Kamsyah, Mas. Koko. Oke, ya jadi itu proses selanjutnya ya, Bapak Ibu. Saya masih ingat kemarin di kelompok kami, di kelompok di mana kami sebagai peserta, ada suster yang mengatakan mungkin nanti kalau melihat pekerjaan ini banyaknya ini barangkali nanti jangan-jangan tinggal sudah duduk tegang di kursinya karena banyaknya pekerjaan seperti itu. Tetapi bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya kita diberi waktu untuk menyelesaikan itu. Ada waktu yang diberikan, bukan diselesaikan selama Desember ini dan yang harus kita kumpulkan nanti awal Desember. Bukan seperti itu. Masih tahun depan. Oke, Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan yang akan kita diskusikan? Barangkali jangan-jangan nanti Mas Hendy pula yang bertanya kepada kita atau Pak Heri. Suster Ferdi. Ya, silakan Pak Ari. Ini saya mau, bukan berarti saya itu tidak mau tanya, tapi orang Jawa bilang singunan gitu. Apa itu Pak? Singunan karena melihat lu kok pekerjaannya ternyata kok ini tadi Buder Menaser yang rencana entah kapan tadi Mas Edi mau menyampaikan itu. Begini, yang pertama, ini apakah 4 kali pertemuan FGD plus coaching klinik itu nanti targetnya ini apa istilahnya kurikulum harus selesai ini. Kami kan juga harus mengatur jadwal supaya memang harapannya bisa selesai harapannya, meskipun saya juga pesimis begitu, tapi harapannya itu. Kemudian yang kedua, apakah ini semacam kita menyusun buku satu gitu, apa yang disampaikan Pak Eri tadi, mungkin mohon pencerahannya saja dari Buder atau Pak Eri terutama. Matur nuwun. Ini Pak, dari saya dulu, nanti dilanjutkan Pak Heri ya. Untuk yang naskah akademik, memang naskah akademik dan naskah kurikulum ini berupa draft, Pak. Draft, sekali lagi draft. Karena ini menjadi bagian kita untuk laporan ke pemerintah, ke negara.
Itu. Lalu untuk naskah akademik yang sudah jadi, ya tidak apa-apa kalau misalnya ini fix dan jadi menjadi sumber kurikulum dan sudah dinyatakan oke, tidak apa-apa. Dan kalau di tempat beberapa yayasan, salah satunya Pangudi Luhur itu naskah akademik divalidasi oleh yayasan. Supaya kalau kita kadang-kadang dengan membuat ide-ide letupan-letupan yang luar biasa ini, yayasan perlu tahu, dan kalau ada sesuatu apa-apa yang mungkin yayasan bisa membantu, dan kita mengutarakan, mempertanggungjawabkan apa yang kita inginkan dari kebutuhan sekolah kita, yayasan, kita membutuhkan yayasan ini, suster, bapak, ibu, bruder, dan kami tolong dibantu dari yayasan paham betul dari naskah akademik ini. Lalu untuk naskah kurikulum, lebihnya bagaimana itu menjadi senjata kita semua untuk IHT besok. Yang penting IHT draftnya sudah jadi, dan kita melibatkan semua guru untuk merancang bangun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Nah, apakah itu berbeda dengan buku 1? Nah, ini yang perlu menjawab Pak Heri, karena disiplin ilmunya kurikulum. Saya tidak berani. Monggo, Heri. Oke, terima kasih. Secara umum yang disampaikan Mas Hendy begitulah. Target kita di POP, naskah tetap ada, tetapi itu berupa draft. Naskah akademik yang sudah Bapak Ibu semua kerjakan, kumpulkan kepada kami untuk laporan. Kemudian naskah kurikulumnya juga, dokumen kurikulumnya juga dikumpulkan kepada kami. Sebagai contoh ini, Bapak, Ibu, suster semuanya, dokumen kurikulum program organisasi penggerak ini kami desain kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Hanya untuk POP saja. Bersama dengan modul-modulnya. 1 tahun, Bapak Ibu semuanya. Kami sangat memahami bahwa ini adalah pekerjaan yang panjang. Tidak mungkin dibuat 1,5 tahun, 2 tahun. Tapi mungkin dokumen naskah akademik dan dokumen naskah kurikulum unggul kita mungkin baru selesai 2-3 tahun ke depan, ya. Tapi bahwa ini adalah sebuah proses yang kita, jika kita sama-sama sadar bahwa inilah tonggak sejarah kebangkitan pendidikan Katolik di Indonesia yang diwariskan kepada kita. Begitu. Jadi kami sadar sepenuhnya. Tetapi kami juga harus bertanggung jawab ke kementerian, output yang dihasilkan apa? Outputnya dalam hal ini adalah naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum unggul, seperti itu. Setelah 3 tahun nanti jadi, baru kemudian semuanya sudah, seluruh ekosistem sekolah ini sudah oke menjalankan, gabungkan dengan KTSP, dan itu menjadi dokumen 1 yang disahkan oleh dinas. Begitu. Jadi kurikulum unggul yang kita buat ini lebih unggul dari dokumen 1 KTSP. Di atasnya, Pak, kurikulum yang kita buat itu di atasnya dari kurikulum nasional. Seperti itu. Saya berani mengatakan seperti ini karena memang dari sisi keilmuan kurikulum bisa dipertanggungjawabkan. Jika nanti ada dinas yang menanyakan, silakan telepon saya untuk saya yang menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, tak teleponkan Prof. Hamid atau Dr. Yuli Utanto untuk menjawabnya, dosen kurikulum. Begitu Pak Ari dan teman-teman semuanya. Matur nuwun Pak Heri, Mas Hendy. Sami-sami, Pak. Baik, jadi begini Pak Heri, Mas Hendy, di dalam grup kita, di grup kepala sekolah kan sudah ada dari
admin dari sekretariat yang mengatakan begini, penugasan pengumpulan naskah akademik telah kami input di Google Classroom dalam diklat kepala sekolah dengan deadline 9 Desember 2021. Maka yang akan dikumpulkan nanti naskah akademik ya Pak. Ya, dan dokumen kurikulumnya, Suster. Dua-duanya Pak ya? Dua-duanya, karena nanti di dalam laporannya kami harus mengedit, merapikan dokumen-dokumen tersebut kan, Suster. Oke, baik. Gitu. Dan di tanggal 18 sampai 28 Desember itu kami harus menyelesaikan laporan ini semuanya. Kami tidak libur Natal dan tidak tahu nanti kami misa Natal di mana. Padahal ya tidak pernah misa saya. Mesti khusus. Iya. Gitu. Ini dalam ranah untuk administrasi pertanggungjawaban ke kementerian, Sister. Tapi kalau secara keseluruhan untuk kita itu masih terus harus dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Gitu. Oke, Pak. Oke. Jadi karena di sini dikatakan memang naskah akademik, jadi tadi saya pikir hanya naskah akademiknya, ternyata harus ikut dengan draft kurikulumnya ya Pak, ya? Ya, Suster. Supaya kami tahu apapun adanya itu yang akan kita kumpulkan begitu Pak ya? Ya, begini Suster Ferdi dan Bapak Ibu sekalian, mohon dibedakan untuk kebutuhan kita, kebutuhan administratif dan kebutuhan dasar atau esensial. Kebutuhan administratif memang perlu dijalankan seperti itu ya. Tetapi bisa saja Bapak Ibu merefleksikan ini dengan tidak terburu-buru juga, karena kita merupakan mencari hal-hal yang esensi, kan eman-eman kalau ini menjadi kurikulum yang prematur gitu. Maka syarat administratif kita perlu kita taati, karena itu menjadi syarat dari negara gitu ya, dari Kemendikbudristek GTK. Akan tetapi kita bisa mengembangkan ini ya, dikirim saja dulu, apapun dikirim, lalu yang esensial, yang mendasar kita refleksikan sambil program organisasi bergerak, sambil program ini berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun, bahkan nanti sampai ada evaluasi sampai bertahun-tahun, karena ini proyek yang esensial, proyek eskatologis sampai proyek akhir zaman yang tidak akan rampung kita selesaikan selama masih ada sekolah panjenengan. Jadi kan ini proyek terus-menerus. Yang penting kita sudah mempunyai landasan berpikir yang benar untuk mengembangkan bahkan mendesain kurikulum ya. Ini yang esensial, yang selama ini dalam dalam pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat kita diajak untuk belajar mengisi form. Malah dinasi. Ya, kemarin ada dari Makassar yang bercerita, ya, SD itu ya, ini direkam. Ya gitu, ada cerita-cerita lucu lah. Sekono copy paste tapi jenenge masih lama atau bagaimana, atau yang membuatkan siapa, atau dadake buku 1 atau buku 2. Nah itu loh, kita menggali hal-hal yang esensi ya. Iki kita yang benar itu seperti ini. Menggali KTSP itu seperti ini, membuat KTSP sebegini. Jadi kita unggul. Ya, ada syarat administrasi dan syarat esensial, kebutuhan administratif dan kebutuhan esensial. Kita tidak ingin pula, Bapak Ibu kepala sekolah pun juga tidak ingin bahwa sing barang apik kaya ngene iki aja tiba-tiba timangsane woe kuwi ora apik gitu ya. Yang kita tahu bahwa bibit ini bagus, tetapi kita tanam supaya menjadi bagus, menjadi mentes di sekolah-sekolah panjenengan. Ya, itu Bapak, Ibu, Suster. Jadi memang ada syarat administratif, tapi kita perlu juga dari sekolah-sekolah masing-masing unit kita mempunyai kebutuhan esensial untuk mengembangkan dan mendesain kurikulum sebagai tindak lanjut program organisasi penggerak kita. Makaten, Bapak, Ibu, Suster.
Baik, terima kasih Mas Hendy atas sudah menandaskan kembali apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya kami sangat mengerti bahwa ada tuntutan administratif dan yang meskipun yang sesungguhnya adalah yang esensial yang harus kita persiapkan, dan untuk yang esensial ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat begitu. Baik para Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau apa yang perlu kita diskusikan atau barangkali tambahan sedikit lagi dari para narasumber kami? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Saatnya refleksi mandiri, Suster. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik para Bapak dan Ibu Bruder, saya mau menggarisbawahi pertemuan kita pada hari ini bahwa kita sudah membuat terobosan yang luar biasa dengan cara dan kekayaan atau potensi yang kita miliki bersama, yang kita miliki masing-masing. Meski pada awalnya kita seakan-akan tidak tahu mau buat apa, tetapi dengan usaha dan kemampuan yang kita miliki, akhirnya toh kita dapat menghasilkan naskah akademik yang berisi core values yang luar biasa dengan menggunakan cara dan sistematika kita sendiri. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri dan apresiasi. Kita berani out of box dari yang selama ini hanya ikut, bahkan mungkin copy paste dari kurikulum yang sudah disediakan bagi sekolah kita. Semoga pencapaian kita hingga hari ini terus menyemangati kita untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan kurikulum kita. Kita mampu membuat draft kurikulum sebagaimana dan yang diharapkan kepada kita. Baik para Bapak dan Ibu, kita akan bertemu pada coaching klinik pada tanggal 2 Desember dan ada sedikit keistimewaan untuk kelompok kita. Biasanya 10 hari berikutnya ada pertemuan FGD tahap kedua bersama dengan narasumber, tapi untuk ini kita tidak sampai di 10 hari, kita hanya 8 hari, maka tanggal 9 Desember kita akan mengadakan FGD 2 tahap yang kedua bersama dengan narasumber kita, supaya kita mempersiapkan diri untuk itu. Mungkin demikian dari saya untuk siang ini. Atas kekurangan dan kelebihan di sana-sini, saya mohon maaf. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi kita. Terima kasih untuk para narasumber kami yang senantiasa setia dengan penuh kesabaran, mendampingi, memberikan arahan kepada kami. Untuk selanjutnya, kami kembalikan acara ini kepada Pak Dani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Suster Ferdinanda yang sudah membantu dan juga memandu kita dalam FGD kita siang hari ini, pagi sampai siang hari ini. Kurang lebih 4 jam kita didampingi dan dipandu oleh Suster Ferdinanda, luar biasa, terima kasih. Terima kasih pula para narasumber yang telah memberikan banyak hal-hal baru, semakin terbuka pikiran kita, cakrawala kita semakin terbuka untuk menggarap. Kalau kata Mas Hendy ini namanya proyek eskatologis itu ya luar biasa. Kemudian dari saya, kebetulan saya juga koordinator bidang SIM dari POP ini, menanggapi yang tadi ditanyakan Suster, bahwa yang dijawab Pak Heri tadi, yang dikumpulkan adalah naskah akademik dan juga draft kurikulumnya gitu ya. Dan yang di Google Classroom, di penugasan Google Classroom Diklat Kepala Sekolah itu sudah kami posting. Memang yang di sana tercantum adalah naskah akademik. Kemudian kami akan membuatkan satu lagi penugasan yang isinya pengumpulan draft kurikulum gitu ya. Ini hanya teknis bahwa yang dikumpulkan dua-duanya itu memang betul goalnya keduanya akan dikumpulkan. Namun secara teknis memudahkan kami menata filenya nanti, draft kurikulumnya akan kami kumpulkan.
begitu dengan apakah itu nyambung dengan draft naskah akademiknya? Kalau nyambung ya nanti hanya menambahkan itu kemudian ditempatkan di file yang sama, artinya kemudian tapi pengumpulannya di tempat penugasan yang berbeda. Begitu, Suster. Baik, terima kasih Pak. Pak Heri mungkin mau menanggapi? Begitu. Sampun, saatnya refleksi mandiri yuk. Ya, oke. Terima kasih Pak Heri. Jadi begitu ya, kami akan buatkan satu penugasan lagi untuk penempatan naskah kurikulum gitu. Yang kemarin itu kan yang naskah akademik, bahwa dua-duanya dikumpulkan, iya, hanya tempatnya penugasannya sekali lagi. Tanggalnya mungkin juga tidak tanggal 9, tapi agak mundur sedikit, karena memang penyusunannya agak mundur. Begitu kira-kira. Baik, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Maka kita akan akhiri dengan berdoa. Mohon kesediaan dari Pak Ari dari SMP MM untuk memimpin doa penutup siang ini. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Dani. Suster, Bruder, Bapak Ibu, kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas pendampingan-Mu pada siang hari ini dalam pembicaraan terkait dengan POP. Bapa yang makasih, kami masih memberkat-Mu untuk segala usaha kami, sehingga apa yang kami upayakan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri yang ada pada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu panjang, abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari. Selamat Terima kasih siang. Bapak. Selamat istirahat. Bapak, Ibu. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Pak. Monggo.